Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hari tersebut juga ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Hal ini ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecambuknya Perang Dunia II pada medio 40-an. Saat ini Belanda yang sudah sekian tahun menjajah Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat, yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya, Jepang membuat berbagai cara dan upaya. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dan janji tersebut, dibentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sering disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan Indonesia. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI telah menggelar rapat sebanyak 2 kali. Pada sidang pertamanya berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia dan upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang secara tertulis 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan kebangsaan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara tidak tertulis, 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima rumus yang diusulkan berkaitan pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun, Muhammad Hatta meragukan pidato Muhammad Yamin tersebut. Usulan kedua pada tanggal 31 Mei 1945 dikemukakan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo yang mengusulkan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sedangkan usulan terakhir dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Beliau merumuskan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menyatakan bahwa kebangsaan Indonesia atau nasionalisme sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangan namun bukan pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Tentunya usulan Insinyur Soekarno tidaklah serta-merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang. Terdapat perbedaan pandang antara beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara,
melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya. Pembentukan Panitia 9. Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskan untuk membentuk sebuah komite yang menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal sebagai Panitia 9, yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzaki, Abdi Kusmo Cokro Sujoso, Ki Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan A.M. Ramis. Kesembilan tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan permasalahan mengenai dasar-dasar negara, termasuk juga Pancasila, yang mana menjadi bagian penting dari sejarah singkat hari lahir Pancasila. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berbunyi: 1. Ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebut jugalah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu hal lain. Cita luhur, yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cowo Sangin. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Pas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Persidangan BPU-PKI yang kedua. BPU-PKI kembali menggelar sidang resmi untuk kedua kalinya yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945
di tempat yang sebelumnya untuk menghelat sidang pertama, yakni Gedung Chuo Sang-in yang kini Gedung Pancasila berada di Jakarta Pusat. Agenda-agenda yang diselenggarakan: 1. Rencana Undang-Undang. 2. Rencana bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. 3. Susunan pemerintah, unitarisme, dan federalisme. Selain itu, sidang BPUPKI kedua juga membicarakan mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran, selain membahas kembali perihal rumusan Piagam Jakarta yang telah diumumkan sebelumnya. Hasil sidang BPUPKI kedua ini merupakan laporan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia-panitia kecil, salah satunya yang dipaparkan oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 masalah pokok dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan Insinyur Soekarno di sidang kedua BPUPKI, yaitu perancangan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang 1945. Adapun rincian isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: wilayah negara Indonesia adalah sama dengan batas wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau sekarang wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua, Timur Portugis atau Timur Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kebangkitan Nasional Indonesia. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara atau Indonesia, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai 2 peristiwa. 1. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. 2. Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak tanggal 20 Mei 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu hari nasional yang bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati Hari Peristiwa Kebangkitan Nasional Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang Koki, atau 17 Agustus Syawal 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada dini hari 16 Agustus 1945,
Golongan muda membawa Insinyur Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan golongan muda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi awalnya di Hotel The Indens atau sekarang Kompleks Pertokoan di Harmoni. Mengingat hotel itu tidak dapat digunakan untuk pertemuan pukul 10, maka tawaran Laksmana Muda Mayada Tadashi untuk menggunakan rumahnya atau sekarang Gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sangsaka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Moewardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tapi ia menolak dengan alasan penegakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hendradiningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah itu, Soekarno dan Hatta terpilih atas usulan Otto Iskandar Dinata dan persetujuan PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional.